Terus kalau begitu dok, berarti penyebabnya tuh kira-kira apa sih dok? Macam-macam ya. Yang paling ringan ada orang yang bilang ini kayaknya ditampar sama jin. Jadi, ya karena tiba-tiba ya dok. Ada orang yang sering naik mobil, buka jendela, kena angin. Emang adem kan? Nah, tapi lama-lama adem itu membuat wajah satu sisi ini jadi dingin berlebihan dibanding sisi yang lainnya. Akhirnya malah menimbulkan bengkak lokal di sekitar situ. Saraf ketujuh yang bengkak akhirnya seperti kayak kecepit, fungsinya berkurang. Jadi tiba-tiba dia seperti kayak ditampar, lu kok menyong. Kok istilahnya apa namanya, wajahnya jadi nggak simetri lagi. Dok, kira-kira nih dok, berdasarkan pengalaman dokter, pengalaman klinis, butuh berapa lama sih dok untuk terapi Bell's palsy ini dok secara umum? Seminggu sampai 2 minggu ya rata-rata ya. Rata-rata ya. Tapi memang ada yang tadi yang saya bilang, yang berat sekali, itu bisa sampai menetap kadang-kadang. Sampai menetap. Ya memang ada juga kasus yang lebih berat, ini aku lupa tadi melanjutkan, yaitu adalah trauma. Ya, trauma kecelakaan, pak, kena ya. Darah wajah situ, sarafnya kecepit sama tulang yang retak atau tulang yang meleset tadi. Nah, itu parah itu. Satu-satunya jalan ya harus dioperasi, harus didekompresi. Artinya jalannya saraf tadi harus dilonggarkan lagi. Dirilis. Jadi jadi kalau misalkan ada tulang yang ngejepit atau tulang yang nusuk di situ ya amit-amit jangan sampai putus saraf. Ya itu dilonggarin. Itu baru bisa untuk pengobatannya baru bisa lebih bagus hasilnya. Kemudian dok, untuk Bell's palsy ini sendiri dok, ada nggak sih screening atau pemeriksaan penunjang yang memang dispesifikkan nih untuk ini Bell's palsy gitu? Enggak sih, kalau kayak penyakit TBC ya, ada jelas khusus, misalkan tuh mantu tes atau apa, sekarang udah lebih canggih lagi. Kalau Bell's palsy ya mesti harus satu, anamnesis itu penting karena kita harus tahu dulu. Berarti langsung ini ketemu ya. Kemungkinannya karena apa ini? Proses peradangan karena infeksi tadi, atau tadi ketemu jin tadi karena angin atau kena hawa dingin yang tiba-tiba terus bikin bengkak wajah atau pipi yang terkait, atau juga karena tadi faktor trauma misalkan gitu, dia pernah mungkin main tinju-tinjuan, dipukul temennya gitu sampai bengkak ya. Tapi mesti harus dilihat kalau memang itu ternyata diperiksa ada kecenderungan atau kecurigaan tulangnya terganggu, ya mungkin harus foto ronsen ya, foto schedule atau mungkin foto mandibula atau apa ya, yang khusus spesifik untuk melihat ada enggak entrapment atau penekanan pada kanal facialis tadi. Oke, berarti bisa dibilang nih dok, dari tadi ya dok awal sampai saat ini kaum-kaum atau orang-orang yang kemungkinan bisa menderita Bell's palsy itu semua ya berarti ya dok, nggak melihat usia ya dok? Iya, enggak juga. Cuman ya memang biasanya kalau masih muda, masih anak-anak itu jarang sih ya, karena kondisinya kan lebih kuat maksudnya. Usia produktif bisa ya, bisa sopir, sopir antar kota, antar kota, antar provinsi. Ya. Oke dok. Kemudian ada lagi nih dok, pertanyaan dari teman kita nih dok, titipan teman neopot bunda kita. Jadi ditanya, misal dok, pada kasus Bell's palsy yang berat, jadi yang dia butuh pengobatannya itu jangka lama dan tidak jarang katanya dia kesannya rasanya tuh kayak hampir hilang harapan nih dok untuk kembali gitu wajahnya. Itu bisa nggak sih dok ada terapi lain gitu, misalnya kayak injeksi apa atau misalnya fisioterapinya gimana? Ya, saya rasa memang pilihan yang utama dan
sekarang ini diterapkan ya memang itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi satu kita harus mencari etiologinya, gitu. Infeksi kah, trauma kah, atau hanya karena misalkan peradangan lokal karena tadi faktor suhu atau misalkan ya itu. Kalau itu sudah diupayakan dengan pemberian steroid tadi segala macam dan kemudian juga misalkan kayak antiviral atau anti peradangan segala macam sudah diberikan, ya fisioterapi biasanya cukup membantu. Gitu. Ya selama ini sih alhamdulillah pasien bisa mengatasi keluhan-keluhannya itu tadi, dan memang ya ini memang apa ya vital ya. Orang ada jerawat aja sudah bingung, apalagi ini kalau mulut mencong begini, udah bencana bukan bencana alam lagi ini ya. Iya dok. Ya benar, kiamat benar dok, benar. Seperti kiamat gitu. Ya. Kemudian apakah Bell's palsy ini bisa dicegah dok? Ya dicegah bisa, gitu. Satu, ya kita jangan membiarkan kalau kita misalkan ini aku merasa agak panas badan atau misalkan ini kayak rasa gondongan itu ya, buru-buru diobatin. Itu jangan sampai. Baal juga salah satu tanda. Iya bisa, ya tanda bisa. Jadi buru-buru langsung diobati atau berobat. Jadi biar dilihat benar penyebabnya apa. Terus kemudian juga ini karena ini wajah ini termasuk kepala, pelindung wajah apa? Helm. Pengendara motor ini banyak yang sok-sokan, ngebut, ngepot nggak pakai helm. Jadi itu potensial. Itu begitu dia ketampar aja, pak gitu ya, entah ketampar sama badan orang lain, apalagi kalau ketampar sama bak truk, ya nggak pakai pelindung kepala, ya udah habis lah. Nah jadi pencegahannya ya udah harus melakukan tertib sendiri untuk setiap kali kita naik kendaraan bermotor ya harus pakai pelindung kepala. Ya. Kemudian juga tadi kalau nyentorin misalkan gerah di mobil boleh masang AC, arahin deh jangan langsung ke wajah. Jadi nggak langsung ya pentokin ke jendela atau ke atas kayak atau kemana itu terserah. Tapi yang penting udara di dalam dingin, tapi nggak langsung nampar ke wajah. Ya, bisa mengurangi, menghindari resiko itu. Berarti nggak pandang bulu ya sebetulnya ya dok. Nggak bisa kita tentuin. Ini nggak mungkin kena, ini mungkin kena nggak. Baik dok. Kemudian ini dok, mungkin sedikit diskusi kali ya dok di luar dari pertanyaan teman-teman Neopod Bunda. Kalau untuk botox sendiri dok, nah itu gimana tuh dok pada pasien-pasien atau penderita Bell's palsy? Saya sendiri belum pernah melakukannya, tapi ada beberapa senior saya juga katanya mencoba-coba. Cuman ini terapi ini belum istilahnya belum dipatenkan betul. Ya seperti halnya dokter-dokter kecantikan gitu, untuk mengurangi kerut-kerut wajah pakai botox. Iya itu kan yang kita tahu ya dok. Tapi ya hasilnya kalau dibilang statistiknya itu mungkin belum mencukupi misalnya. Sudah bermakna atau belum, tapi tidak ada salahnya sih dicoba. Gitu. Kalau memang dengan terapi konservatif tadi kok belum mendapatkan hasil, ya silahkan dicoba. Seperti halnya kayak misalkan terapi yang pakai ini umbilikus itu apa? Apa dok? Terapi aku jadi lupa. Ya itu juga dalam pengembangan ya, itu belum mempunyai hasil yang signifikan atau berdampak langsung ini pas sembuh enggak. Berarti tetap masih dalam tahap penelitian juga ya dok ya. Tapi mungkin juga udah ada, tapi mungkin bukan bidang saya ya. Mungkin ada dokter saraf atau dokter kecantikan yang sudah menerapkan ini dan berhasil, monggo silakan. Kita cari aja sumbernya. Saya juga mungkin kurang publish atau kurang update nih. Ya, siapa tahu teman-teman kita udah ada yang maju untuk penggunaan botox atau penggunaan terapi tambahan tadi.
Baik dok, berarti bisa disimpulkan nih dok, untuk teman-teman kita yang menderita Bell's palsy ini kuncinya tuh 2 ya dok, komitmen dan konsistensi. Konsisten ya dok ya dalam fisioterapi, bener ya dok ya. Sabar dulu dah ya. Fisioterapi, kemudian obat-obatnya juga gitu. Sesuai dengan penyebabnya tadi Ya, asal. balik lagi ya dok, penyebab dari Bell's palsy itu kan palsinya tadi ya. Oke, baiklah dok. Saya rasa cukup compact, informatif gitu tentang Bell's palsy gitu. Semoga kasih. teman-teman, Mudah-mudahan bermanfaat. iya pastilah dok. Semoga teman-teman Neopod Bunda kita nih terjawab gitu akan rasa penasaran mereka gitu tentang apa itu Bell's palsy dan yang lain-lainnya tadi gitu. Baik dok, saya rasa Neopod kita untuk hari ini cukup sampai di sini gitu. Saya harapkan teman-teman Neopod Bunda juga dengan adanya acara kita ini, informasi mereka jadi bertambah dok gitu, dan mereka bisa lebih smart ya dok gitu. Mungkin ada pesan-pesan dok dari Dokter Ibnu untuk teman-teman Neopod Bunda kita dok terkait Bell's palsy ini dok. Ya, mungkin pesan umum aja ya. Yang tadi sebagian udah saya sampaikan tadi kan. Ya, karena ini bisa disebabkan oleh trauma. Jadi hati-hati dalam hal, ya nggak usah selalu pakai motor, berkendara apapun juga harus hati-hati. Gitu. Kemudian tadi kalau biasa pasang angin, kipas angin atau AC, ya diatur lah. Jangan terlalu ekstrim nih, disentor ke hidung atau disentor ke mata. Jadi nggak satu titik ya dok ya. Titik, atau bikin swing atau apa, jadi berubah. Kemudian juga memang kalau sudah mengalami gejala-gejala yang mengarah ke sana, itu tadi beda ya dengan stroke ya. Bahwa stroke itu selalu akan diikuti dan kelemahan anggota gerak. Tapi kalau ini kan enggak. Itu sebaiknya sih langsung konsultasi ke dokter setempat. Ya. Jadi biar bisa segera dicari etiologi atau penyebabnya. Jadi terapinya terarah. Dan diharapkan biasanya nih kalau ini keluhan belum sampai lewat 2 minggu, pemulihannya cepat dan biasanya total, akan sembuh total. Lebih cepat ditangani semakin dan terdeteksi, semakin cepat pemulihannya pasti ya. Ya kan sifat saraf. Saraf kan sifatnya irreversible. Sekali itu putus atau rusak, tidak ada gantinya. Kamu cari di Mangga 2, kamu cari di Glodok, nggak ada itu jual saraf gitu kan. Iya benar. Jadi memang kita harus hati-hati dan harus aware benar ya. Jangan antar deh, enggak apa-apa, merot sedikit enggak apa-apa. Nah, jangan ya. Harus benar-benar diobati dan ditreatment dengan baik. Baik, Dok. Baik. Ya, sekali lagi Dokter Ibnu terima kasih atas kehadirannya dalam acara Neopod Bunda kita. Baik teman-teman semua, teman-teman Neopod Bunda, saya berharap dan kami terutama ya dengan Dokter Ibnu juga, semoga kegiatan kita hari ini bisa memberikan informasi yang cukup informatif dan mudah dipahami oleh teman-teman Neopod Bunda sekalian, dan saya berharap serta tim Neopod Bunda semoga teman-teman dalam lindungan, diberikan lindungan, yang sembuh cepat diberikan kesehatan, cepat dipulihkan, yang sehat tetap sehat. Baik, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Neopod Bunda berikutnya. Salam sehat.